Halo sobat pecinta cerita horor, apa kabar semuanya? Semoga sobatku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Cerita Nenyong, sebuah channel yang menceritakan kisah horor yang benar-benar dialami oleh narator sendiri dan orang-orang terdekatnya. Sebelum kita lanjut ke cerita horor kali ini, alangkah baiknya sobatku semuanya subscribe, like, dan komen untuk membantu memajukan channel ini, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Pada pertengahan tahun 2002, si Tama mengikuti acara perkemahan awal tahun ajaran baru yang diadakan di sekolah, yang dilaksanakan di lingkungan sekolah sendiri. Perkemahan tersebut dilakukan 2 hari 1 malam, tepatnya hari Sabtu dan Minggu. Suatu kegiatan yang sangat dinantikan dalam acara tersebut adalah jurit malam, yaitu peserta kemah berjalan melaksanakan tugas yang diberikan mengelilingi sungai, hutan, dan perkampungan sekitar. Hanya dengan panduan peta ataupun petunjuk jalan, dan dilakukan secara kelompok ataupun grup. Banyak tantangan dan ujian yang harus dihadapi. Di antaranya adalah mengerjakan tugas dalam kegelapan yang hanya dibekali lilin, dan gangguan-gangguan dari makhluk jadi-jadian alias para penyelenggara dan pembina yang sengaja menguji mental dengan menyamar menjadi hantu, seperti pocong, kuntilanak, gendruwo, suara-suara menyeramkan, dan lain-lain. Perjalanan diawali dengan sebuah teka-teki menggunakan sandi semafor, dan untuk kelompok yang bisa memecahkan terlebih dahulu bisa melakukan perjalanan. Berangkatlah Tama dan tim mengarungi gelapnya malam yang sunyi mencekam dan berkabut. Rasa takut dan was-was mulai bergejolak, tetapi Tama berusaha untuk kuat karena mereka satu kelompok, tidak hanya sendirian. Dalam hal ini tidak akan diceritakan perjalanan secara detail, tetapi kejadian yang cukup menyeramkan yang terjadi setelah selesai acara itu. Beralih cerita ke malam setelah acara dilaksanakan, si Tama mulai beristirahat dan tertidur dalam lelahnya. Dalam tidurnya, Tama bermimpi. Tiba-tiba dia terbangun di halaman sekolahnya seorang diri, sepi dan tidak ada siapapun. Dia mulai berjalan pulang melewati ladang dan bukit. Dan hari begitu gelap, mendung, padahal kondisinya adalah siang hari. Kampung pertama telah dia masuki, dan kengerian pun mulai terlihat. Kampung tersebut sudah porak-poranda, mayat dan darah berceceran di mana-mana. Tama pun mulai mempercepat langkahnya dan akhirnya dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sekarat, yang menceritakan bahwa ada sepasang makhluk yang meneror perkampungan. "Makhluk apakah itu?" kata si Tama. Sang kakek menyebutkan bahwa mereka adalah Buto Ireng dan Singo Edan. Bercampur rasa takut, dia bingung apakah dia ingin menghindar atau bergegas pulang menyelamatkan keluarganya. Berlarilah Tama melewati kampung kedua, ketiga, dan keempat. Ternyata keadaannya sama.
teror pun sudah terjadi di kampung itu. Akhirnya Tama sampai di kampungnya, di mana banyak orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba Tama tersandung dan terjatuh pingsan. Tak lama kemudian, dia tersadar dan semua orang di sekitar sudah meninggal dengan ceceran darah di mana-mana. Dan dia pun berlari entah kemana dan akhirnya dia dihadang oleh kedua sosok itu. Buto Ireng, sosok makhluk besar setinggi kurang lebih 4 meter dengan tubuh kekar. Bulu hitam lebat dengan mata merah, lebar, cakar panjang, taring panjang, dan bertanduk. Singo Edan dengan tubuh besar sekitar 3 meter, dengan bulu kuning emas, bermata merah, tajam, taringnya begitu tajam dan kuat, cakarnya panjang, dan suaranya sangat menggelegar. Apalah daya, Tama hanya bisa lari menuju bangunan tua bertingkat untuk menghindari sosok itu. Akhirnya Tama terpojok juga, tertangkap, dan akhirnya tercabik-cabik oleh kedua sosok itu, yang membuatnya Tama terbangun dari tidurnya. Rasa gemetaran masih tersisa. Si Tama kemudian mengambil air minum dan dia ke kamar mandi hendak melepaskan air seni. Setelah itu, tiba-tiba Tama mendengar raungan keras yang mirip sosok seperti di mimpi. Sontak dia kaget dan keluar rumah. Dia mengelilingi jalan desa dan menemukan banyak tetangganya telah meninggal tercabik-cabik. Dia berlari pulang, tetapi keluarganya sudah meninggal mengenaskan. Setengah putus asa dia mengadu kepada Sang Kuasa. Kenapa ini bisa jadi nyata? Si Tama mengambil sabit besar milik kakeknya dan berlari menghindar dari teror makhluk itu. Akhirnya si Tama bertemu lagi dengan mereka. Mereka pun kaget dan bilang, "Kenapa orang ini masih hidup sedangkan tadi sudah kita santap jantungnya?" Si Tama tambah kebingungan. Akhirnya dia memberi perlawanan dan bisa melukai Singo Edan. Tetapi dia tetap saja kalah, tertangkap, dan akhirnya dicabik-cabik kembali. Sambil berteriak kesakitan, tiba-tiba si Tama sudah berada di tempat tidurnya dan itu juga hanya sebuah mimpi buruk. Kondisi sudah pagi dan Tama pun bersiap-siap berangkat sekolah. Dalam perjalanan sekolah banyak teman-teman Tama yang menceritakan sebuah teror Buto Ireng dan Singo Edan. Si Tama tambah kebingungan. Dia mulai berpikir, apa mimpinya itu memang suatu kenyataan? Sedangkan yang mimpi itu hanya dia. Tama tetap melanjutkan perjalanan di sekolah. Di jam pelajaran berlangsung, terjadi suatu kegaduhan, keributan, dan tiba-tiba kepala sekolah masuk ke kelasnya si Tama dengan wajah ketakutan penuh darah dan perut yang sudah sobek. Semua warga sekolah berhamburan dan benar-benar terjadi pembantaian oleh Buto Ireng dan Singo Edan.
Si Tama bergegas mengambil panah di ruang kepala sekolah dan menembakkan ke makhluk itu berkali-kali. Naas, tetapi tidak mempan, yang membuat kedua makhluk itu marah, dan akhirnya dia dikejar dan tertangkap kembali. Mereka bertanya, Aku tahu di alam ini aku tidak akan bisa membunuhmu. Dan aku baru menyadari kenapa bisa bertemu denganmu berulang kali. Kamu adalah anak yang mengotori rumah kami dengan tindakanmu, dan kami tidak terima. Si Tama pun bingung, dan dia berkata, "Apa yang aku lakukan kepada kalian, sedangkan aku tidak mengenal kalian?" Buto Ireng pun menjawab, Kau ingat malam kemarin kau kencing di pinggir pohon pisang, dan di situ ada batu besar. Itulah rumah kami. Dan akhirnya si Tama ingat dan meminta maaf karena dia memang waktu acara perkemahan dia kebelet dan akhirnya kencing di tempat tersebut. Si Tama berkata, "Jadi apa yang harus aku lakukan agar kalian memaafkanku?" Singo Edan pun menjawab, "Cukup kau ambil air sungai yang ada di bawah pohon pisang itu, dan kau siramkan ke tempat yang kau kencingi sebanyak 7 gayung. Jika sudah kau lakukan itu, kami tidak akan mengganggu kaummu." Tiba-tiba si Buto Ireng memukul Tama dan akhirnya dia pingsan. Tak lama kemudian, Tama mulai sadar dan dia terbangun. Terbangun di tempat tidurnya sendiri. Ternyata itu adalah sebuah mimpi juga. Dan jam sudah menunjukkan waktu 11.30, di mana dia tidur pukul 10. Dalam arti mimpi menyeramkan itu yang bertubi-tubi terjadi dalam waktu 1,5 jam. Si Tama bergegas ambil air minum dan berwudu, melaksanakan sholat tahajud, memohon perlindungan kepada Sang Maha Kuasa. Keesokan harinya, dia berangkat pagi-pagi lebih awal dari biasanya dengan membawa ember dan segera melaksanakan apa yang dialami. Setelah dia menyiram sebanyak 7 kali, dia melanjutkan perjalanan ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, dia membuka tasnya. Kaget, ternyata dalam tas itu terdapat suatu benda yang berwujud batu, berbentuk taring berwarna hitam pekat dan mengkilap. Dia berpikir bahwa itu berasal dari Buto Ireng. Entah itu apa. Silakan sobat yang mau berkomentar, kira-kira apakah batu hitam tersebut? Yang jelas, sepulang sekolah, Tama mengubur batu itu di samping tempat yang dia siram pagi-pagi tadi, yaitu di samping batu besar. Dengan berkata-kata, "Kita tidak ada urusan lagi. Duniaku dan duniamu berbeda. Kita jalani masing-masing." Nah, demikian sobat pecinta cerita horor. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu dicapai dalam hidup ini. Amin, amin, ya robbal alamin.